Mudah-mudahan ini bisa terlihat. Saya share screen ya, mudah-mudahan cepat. Ini sebagai sarana sosialisasi pertama secara resmi kepada seluruh BPS provinsi ya. Ada beberapa provinsi sudah melakukan IGR bertanya-tanya, tapi ini adalah sesi pertama dengan selesainya Google Form kemarin. Kalau Google Form belum selesai, maka kita belum akan melakukan sosialisasi. Tapi alhamdulillah dengan tim Agris yang dikomandani Pak Rustam sudah selesai dengan menurut saya sudah luar biasa di tengah keterbatasan Google Form itu. Jadi saya hanya menyampaikan outline saya nanti beberapa mengapa Agris atau Citasi ini penting ya. Jadi bagaimana sekilas tentang ini dan nanti ada beberapa hal yang menunjukkan. Jadi mengapa Agris Citasi penting? Kita ketahui bahwa memang ini hasil sitas terakhir kita 27,68 ruta petani yang kita masih ini sudah kita dapatkan datanya, tetapi dari sisi penduduk ini juga menyatakan di wilayah pedesaan itu 62% menyumbang. Jadi petani kita ini atau mungkin rural pedesaan ini, wilayah pedesaan ini sebagai objek penderita di dalam pembangunan kita dan juga kemiskinan kita gitu. Coba kalau penduduk pedesaan ataupun petani ini nggak ada gitu, mungkin kemiskinan hanya 1 digit, jangan-jangan hanya 1% gitu. Nah ini padahal sebetulnya kunci wilayah pedesaan ini menjadi fokus penguatan sektor pertanian. Nah, kita lalui memang belum ada evaluasi untuk memonitor benar nggak untuk membuktikan bahwa penduduk miskin ini petani itu sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Nah, ini saya infokan sebentar bahwa pemerintah Indonesia yang diwakili oleh 3 kementerian pertanian besar termasuk Bappenas itu sudah merancang SPARS ya, Strategic Planning Agriculture Rural Statistik ya. Itu sebetulnya implementasi 2006 di dalam SPARS ini, di dalamnya di situ SPARS ini berharapnya untuk mendukung pencapaian SDGs Indonesia dan juga SDGs global nasional. Di dalam SPARS itu yang baru terimplementasikan itu adalah KSA, yang itu sudah merubah tatanan kehidupan proses data pangan Indonesia, sehingga kalau KSA itu kalau tanggal 20 atau mungkin tanggal 15 itu kita belum menghasilkan angkanya, itu sudah kerangkring-kerangkring ke pimpinan BPS, sudah selesai belum, termasuk sekretariat wakil presiden, juga kemudian pemerhati pertanian, sehingga kita bisa mempercepat. Nanti beberapa bulan ini memang agak sedikit terhambat penyampaiannya, bahkan yang hasil Mei baru terinfokan 2 hari yang lalu, itu sudah sangat-sangat terlambat. Nanti kedepannya bulan Juni harapannya juga bisa dipercepat lagi, paling tidak pertengahan bulan itu kita sudah sebar ke seluruh stakeholder kita. Jadi kalau kita bicara KSA itu baru menjawab RPJMN, yes, mendukung RPJMN. Tetapi dari target SDGs ini yang masih belum no ya, karena kita hanya bicara produksi di dalam secara total spasial ya, tapi SDGs mayoritas itu tag-nya SDGs adalah no one left behind, sehingga kita konsentrasi kepada ke rumah tangga, ke pelakunya itu yang belum ada. Nah ini di dalam target, sehingga di dalam ada juga yang sebelum itu saya bilang SPARS ini adalah bagian dari rencana global yang disebut GCAR, yaitu Global Strategy to Improve Agriculture dan Rural Statistik. Jadi ini sudah action global seperti halnya SDGs ya. Nah di dalam SPARS ini, di dalamnya masuk adalah survei pertanian terintegrasi menggunakan sound metodologi statistik dan juga kemudian pengumpulan yang dengan modern, terkini dan sebagainya. Nah Agris akan kalau KSA RPJMN yes, SDGs NOS. Nah kalau Agris nanti itu baik RPJMN dan SDGs dua-duanya no. Tetapi nanti yang Agris itu tidak bisa menggantikan KSA ya, karena itu sudah menjadi program nasional ya, sehingga ini nanti saling dua ini seperti kalau orang Jawa mimilan mintuno nanti akan seperti itu ya. Cuman ini adalah tidak dilakukan per bulan. Kalau yang KSA per bulan memang kebutuhannya agak berbeda. Kenapa tidak bisa menggantikan? Karena kesediaan yang per bulan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem KSA, tidak bisa dengan sistem yang Agris nanti. Ini sudah ditanggapi para pimpinan lembaga,
Kepala BPS, Sekjen Kementan, Sekjen KKP, Sekjen KLHK, dan juga Deputi yang Ketua sebagai penanggung jawab SDGs Nasional di Bappenas. Ya, kalau kita bagi SDGs itu 17 goal, ya. Kemudian ini tantangan utama bagaimana prosedur untuk mengukur indikator ini. Apakah data tersedia? Apakah data tersedia? Jadi 2 kali. Kalau perlu saya perlu 3 kali. Apakah datanya tersedia? Apakah data tersedia? Dan apakah datanya tersedia? Gitu. Seperti ini kita ketahui 17 goal yang secara agenda global di tahun 2023-30. Sedangkan kalau kita skup lagi di bagian dengan kita, itu adalah SDGs pertanian, lengkapnya ada di 6 goal yang terlangkap. Pertanian secara umum ya, secara general itu ada tujuan 2, 5, 6, 14, 15, 12. Itu yang di bawah perwalian FAO. Sehingga kalau goal 2 ini yang paling banyak indikatornya yang belum tersedia, bahkan yang lain ini. Jadi ini kaitannya sama ini, nanti bisa menjadi ada 21 SDG indikator yang di SDG pertanian, kemudian 6 goal, dan juga 16 target. Ada nggak selama ini? Nah, ini sejumlah indikator yang tidak tersedia yang selalu dituntut oleh FAO yang secara global. Indikator 231, 232, 241, 51 ini sebagai indikator utama di dalam indikator SDGs pertanian ini. Terutama khususnya indikator 2 itu adalah mengurangi kelaparan, dan kelima adalah gender, kesetaraan gender. Jadi ketika hadir di dalam pertemuan FAO selalu belum ada data di Indonesia, sehingga focal point pun juga belum ada. Ketika dirinci-rinci, kuesioner didatangkan ke BPS juga, kalau tidak di BPS, di mana data itu ada, ya tetap jawabannya tidak ada, dan tidak ada. Focal point siapa saling melempar tanggung jawab, dan memang tidak ada karena ini harus dikumpulkan dengan survei karena berbasis indikator gender tadi, ya. 51 kalau gender ya harus tersedia. Nah, jelas data tidak tersedia, makanya yang karena itu berbasis petani dan gender yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, termasuk sensus pertanian sebelumnya, ya. Memotret proses identifikasi. Jadi yang dimaksud indikator itu nanti sudah tidak berbasis subsektor, tetapi memang pertanian secara umum yang dia mengusahakan pertanian apapun. Di dalam hasil survei kebutuhan data pun itu hanya 17,5% dari data yang kita kumpulkan di Kediputatan Produksi ini yang baru sesuai dengan harapan pengguna data, ya. Jadi tentunya yang tanda tanya besar adalah tidak tersedianya indikator SDG pertanian, ya, sehingga harapan kita Agris nanti atau Sitasi bisa menjadi sangat krusial untuk menyuplai perhitungan SDG indikator dan indikator penting lainnya. Jika data ini tidak tersedia, maka BPS tentunya ketika ditanya kuesioner SDGs tentunya tidak bisa, dan juga kita tidak bisa melihat Indonesia pada umumnya tidak dapat melihat keterbandingan kondisi pertanian secara internasional yang diukur dengan capaian program Sustainable Development Goal, ya, gitu. Juga keberhasilan pemerintah tidak bisa termonitor dengan baik, tidak bisa terukur dan sebagainya, ya. Nah, Agris hadir untuk menghadirkan kelangkaan data yang tersedia untuk monitor di bidang pertanian tadi, ya. Jadi bahwa ini nanti akan mengenai data-data indikator penting pertanian, ya, kemudian untuk mampu memenuhi minimum set core data, ya, yang dirancang untuk permintaan kuesioner FAO. Jadi setiap tahun FAO selalu meminta data-data statistik pertanian kepada BPS, tetapi kita hanya bisa mensuplai dari sisi produksi saja, ya. Jadi pertanyaan yang lain tentang penggunaan pupuk, kemudian pestisida dan sebagainya tidak bisa kita jawab dengan tidak bisa kita isi. Bahkan kemarin hortikultura juga ditanya pertanian tropis dan banana tropis dan tidak tropis, ya tidak bisa dirancang untuk itu. Data tidak ada untuk itu karena hanya memang terkonsentrasi di situ. Jadi nanti akan banyak mempercepat kualitas baik dimensi teknis, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Nah, kalau kita lihat nanti Sitasi itu akan menggunakan pengumpulan data secara internasional, jadi sudah berbasis global, ya. Jadi itu nanti yang akan menjadi keunggulan dari Sitasi ini. Dengan adanya Sitasi, maka kita akan bisa memenuhi beberapa kebutuhan untuk perencanaan kebijakan yang kebijakan sosial pertanian lainnya. Sekali lagi bahwa di kebijakan pertanian tidak hanya melulu impor, ya. Kalau impor
ketersediaan cukup dari situ. Tetapi perlu diketahui bahwa beberapa target program Kementerian Pertanian salah satunya akan 1 juta atau 2 juta menarik petani-petani milenial di tahun mungkin 2 tahun ini kalau nggak salah. Saya nggak tahu akan tercapai atau tidak melihat kondisi seperti ini. Kemudian yang jelas yang D adalah memonitor SDGs yang selama ini memang belum bisa disediakan untuk itu. Nah, kalau yang E nanti sangat tergantung dari ketersediaan datanya, anggarannya, apakah memungkinkan sampai itu. Tapi paling tidak di level provinsi nanti akan kita hasilkan indikator-indikator SDGs atau indikator penting. Jadi teman-teman juga nanti bisa memanfaatkan untuk pemerintah daerah gitu. Kemudian ini juga harapannya bisa meletakkan dasar strategi pertanian yang efisien dan juga untuk dilakukan keterbandingan secara internasional. Ya. Spesifikasi Agris nanti bisa dilihat ini, intinya adalah memang desain sampel kita sudah menggunakan kaidah-kaidah yang menggunakan yang dibilang FAO sound statistik ya. Ini tadi dari Agris ada modul, rotasi dan sebagainya. Pengumpulan data nanti akan menggunakan KPI sehingga sekarang sedang dirancang ya. Jadi rekomendasi FAO melakukan rotasi modul seperti ini ya. Jadi nanti kita di tahap pertama ini akan ada 3 modul ya, modul core, ekonomi dan juga MPA set. Jadi itu mekanismenya yang ada ya. Yang penting kita di tahun pertama ini akan mengikuti rekomendasi yang sudah ditetapkan. Nah, produk utama tadi sekali lagi tidak hanya indikator SDGs, tetapi juga kondisi sosial ekonomi petani Indonesia yang memang selama ini kita belum bisa mampu sudah sejak ST 2023, 2013 dan ini pun bisa. Jadi ini juga sebagai gambaran awal nanti apa yang kita hasilkan di dalam sensus pertanian nanti gitu ya. Jadi bisa kondisi pekerja pertanian, dampak lingkungan yang dihasilkan, kemudian juga kepemilikan aset oleh petani Indonesia. Nah, ini saya kontribusi apa yang kalau Agris nanti bisa tercapai. Jadi di sini yang warna hijau itu metodologi sudah eksis dan juga secara global sudah banyak yang menyediakan yang hijau-hijau sehingga yang harusnya yang hijau juga sudah bisa disuplai oleh Indonesia. Yang kuning itu adalah metodologi sudah tersedia baik, namun hanya beberapa negara yang melaporkan. Mungkin kalau bisa dilihat kurang dari 50%. Sehingga ini yang akan kita lakukan. Apa yang bisa dikontribusi Agris itu adalah yang saya kotakin merah ini, itu nanti indikator utama SDGs yang akan dihasilkan oleh Agris ya. Dan selama ini memang belum bisa disediakan Indonesia, bahkan di RPJMN itu baru indikator 211 dan 212 karena dia sumbernya memang tidak hanya untuk khusus petani saja, populasi petani, tetapi populasi secara umum, yaitu POU, itu adalah tentang FIS yang 212, insecurity, food insecurity experience skill, ya. Jadi yang di situ sama POU, undernutrition ya. Di situ. Sehingga nanti kita akan mendapatkan yang dengan Agris jalan, maka bisa 231, 232, 241, 51, 52. Ya. Nah, apa kontribusinya terhadap RPJMN? Selama ini yang di RPJMN itu di SDGs pada RPJMN ada target globalnya 118, namun kemudian indikator SDGs total RPJMN 153 itu tadi yang indikator nasional sesuai indikator global hanya 74. Dengan adanya ini, maka dari 153 kita akan bisa menyumbang 5 menjadi 158, sedangkan yang berstandar global nanti dari 74 menjadi 79. Nah, kalau sudah global, itu makanya sudah dilakukan keterbukaan internasional. Sedangkan yang proxy-proxy ini hanya untuk lokal spesifik, untuk kebutuhan kita untuk memonitor apakah terjadi peningkatan atau tidak. Ya. Nah, selain indikator tadi, Agris juga bisa menghasilkan secara parsial 15 indikator SDGs. Karena ini kenapa saya bilang parsial? Karena yang indikator-indikator yang disebut sini 11, 12 itu mencakup seluruh populasi suatu negara atau Indonesia misalnya. Jadi tidak hanya petani, jadi petani plus petani. Kenapa parsial? Karena Agris hanya terkonsentrasi atau subpopulasi untuk petani saja, tidak di luar non petani tidak sampai. Jadi paling tidak kita bisa indikator 11, 12, 13 ya. Itu adalah kemiskinan ya. Itu makanya 11 yang di bawah garis 11 untuk petani
Indonesia atau rural ya gitu. Jadi itu yang menjadi perintah 15. Jadi total di sini sampai dengan ada yang menggunakan internet, jaringan seluler distribusi dan sebagainya. Jadi banyak indikator yang disebutkan meskipun 15 diantaranya adalah itu. Jadi 15 tambah 2 adalah sekitar 20. 5 memang indikator global, tapi yang 15 global tetapi memang secara parsial karena hanya mencakup populasinya. Jadi pelaksanaan situasi ini sudah kita laksanakan, kita sudah koordinasi penyampaian kuesioner, melakukan koordinasi internal dengan unit kerja baik di BPS maupun eksternal dengan kementerian lembaga terkait, termasuk Bappenas, Kementan, dan juga beberapa kementerian lain yang berkaitan dengan atau kebutuhan itu, terutama PSKP. Ya. Nah ini indikator 5 indikator tadi yang paling sulit, paling mudah sebetulnya kalau kita ngitung karena itu agriculture sustainability, tetapi dia paling sulit untuk kita implementasikan kalau kita tidak punya spesifik survei yang bisa mendedikasikan itu. Karena di dalam 241 memang indikator hanya satu, 241, tetapi dia di situ ada 11 sub indikator yang untuk menjawab apakah dia hanya ada tiga nanti hasilnya outputnya 3 desirable, kemudian non desirable atau mungkin ada 3 pilihan merah, hijau sama merah, hijau sama kuning gitu. Harapannya semuanya hijau di 11 sub indikator itu. Nah, karena ini sulitnya, maka ini yang menjadi utama dan nanti akan coba dijawab oleh Agris ini adalah kita akan melaksanakan training indikator SDGs 241 secara virtual dengan expert Eva Roma. Dan saya berharap ini bisa dilaksanakan di bulan Juli ini untuk memastikan apakah indikator-indikator yang diminta tadi sudah termasuk di Agris ini. Karena 241 menjadi tujuan indikator utama yang harus bisa disuplai oleh Agris nanti gitu ya. Jadi kita sudah membangun instrumen pengumpulan data. Jadi sekarang juga dalam waktu yang sama membangun sistem KPI-nya dan ini satu paket dengan penyediaan panduan. KPI-nya selesai, panduannya juga selesai. Namun ini kita melakukan uji coba di bulan Juli. Jadi saya kasih garis merah membangun instrumen pengumpulan data langsung menuju ke uji coba instrumen survei yang akan kita laksanakan sekarang. Ini karena dengan Google Form. Jadi kalau kita menunggu KPI, ini makanya tidak bisa. KPI nanti hanya untuk 3 provinsi. Tetapi kalau ini dengan Google Form bisa 34 provinsi dengan waktu cepat dan ini juga sudah menggunakan mengakomodir seperti halnya KPI gitu. Harapannya saya akan sosialisasi awal uji coba dari Google Form ini bisa menghasilkan bagaimana kita menghitung indikator SDGs tadi. Jadi harapannya ini nanti bukan mengikuti kaidah sampling, tetapi paling tidak kita bisa mempercepat atau teknik atau mungkin bagaimana kita menghitung indikator-indikator itu biar bisa dites ketika 3 provinsi tadi sudah jalan. Jadi nanti ini adalah uji coba awal di instrumen survei target sampai dengan di bulan Juli nanti, ya gitu. Kita berharap nanti bulan Juli juga akan selesai KPI-nya ya. Nah ini yang selama periode Agustus Desember nanti kita akan menggunakan ini dan juga nanti saya sampaikan sudah akan dilakukan dalam waktu segera di bulan antara Agustus atau mungkin bisa kita lakukan di Juli itu konsultasi dengan expert FAO. Ini baru dirancang Agustus Desember, tetapi kalau masih memungkinkan nanti di bulan Juli akan saya majukan di bulan Juli untuk konsultasi dengan expert FAO ya. Jadi diharapkan nanti dari Google Form kita menghasilkan angka SDGs, indikator SDGs, tetapi nanti di akhir bulan Desember saya juga harus menghasilkan hasil indikator SDGs untuk 3 provinsi sesuai nanti prototipe untuk tahun 2021 gitu. Nah, sekarang kondisi di Januari Desember 2021 itu bisa dilakukan di tingkat provinsi indikator SDGs dan pada akhir tahun 2021 Desember 2021 saya kita berharap bisa menyampaikan indikator SDGs ke Bappenas dan juga ke FAO sebagai keterlibatan Indonesia dalam pengurangan SDGs di tingkat internasional gitu. Nah ini tadi sampaikan Agris lewat Google Form nanti akan ada 3 modul, 3 Google Form ya, core, kemudian modul ekonomi dan modul MPA. Ini juga sudah tersedia di tata cara pengisiannya, meskipun nanti kalau memang perlu dijelaskan lagi ya. Jadi nanti bisa diakses di link ini, paling tidak panduan singkat bagaimana menghitung kalau nanti kelupaan gitu ya. Gitu. Jadi masing-masing sudah punya link-linknya, jadi bisa digunakan HP-nya masing-masing untuk nanti bisa mencoba ya gitu. Jadi ada modul itu.
Nah, dukungan juga sudah luar biasa dari FAO Roma, dari Chief Statistician-nya yang tadi mengomentari kok tidak ada focal point-nya itu dari Office of Chief Statistician di Roma, ya. Ini sudah mendukung luar biasa. Saya dapat dukungan di tanggal 21 Mei yang lalu. Kemudian yang terkini adalah ini tanggal 4 Juni dukungan dari FAO Regional Bangkok, ya. Ini oleh Sangita Dube yang nanti saya akan berkolaborasi dengan dia yang demi kesuksesan AGRIS ini, ya, gitu. Karena ini sudah merupakan agenda nasional. Dan yang terkini yang kemarin baru saya terima itu adalah terkait pemberitahuan tentang skema pemberitahuan notification project approval TCP untuk technical support for planning upcoming agriculture census. Yang di dalamnya memuat adalah upcoming agriculture census dan implementasi of Indonesian Agris, ya. Jadi ini secara dana sekitar 76.000 ada di FAO Indonesia. Jadi kalau memang nanti di dalam proses technical assistant dengan FAO, ketika dibutuhkan dana akan menggunakan anggaran ini. Dan ini anggaran ini mulai terhitung mulai Juni 2020 akan berakhir sampai dengan Maret 2021. Tetapi itu bisa diextend lagi sampai 4 bulan setelah tanggal Maret 2021, jadi bisa extend lagi. Jadi sebagai informasi, untuk sensus pertanian, target tahun ini adalah menghasilkan network planning, kemudian di tahun depan itu sudah AGRIS sebagai persiapan awal sensus pertanian dan juga nanti ada uji coba di dalam atau pilot untuk sensus pertanian itu sendiri. Jadi dalam waktu dekat kita akan bertemu nanti dengan tim komite pusat dulu untuk menyusun network planning dalam rangka persiapan sensus pertanian termasuk kegiatan yang akan kita rancang sampai dengan tahun 2024 atau 2025, ya, gitu. Nah, ini saya sudah mengirim delegasinya yang saya diminta kemarin paling lebar 20. Jadi saya sedang menunggu kepastian jadwalnya. Saya sudah berharap jawaban saya adalah kalau bisa adalah di bulan Juli nanti segera dilaksanakan training untuk menjawab atau memastikan apakah indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan kita sudah bisa menjawab untuk indikator SDGs 241 ini. Jadi sudah saya sedang menunggu jawaban dari FAO Roma. Nah, ini dukungan juga sudah luar biasa, ya. Ini sudah ada channel YouTube AGRIS, ya, baik dari Kepala BPS, kemudian dari Chief Statistician, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI, kemudian Ketua KTNA, Pak Winarno Thohir, dan juga nanti ada para pakar-pakar yang atau mungkin stakeholder terlibat. Ini sudah dapat nanti bisa diakses di AGRIS ini, di channel ini, YouTube ini, ya. Jadi hubungan presentasi terkait AGRIS, dan juga itu selain video dukungan juga ada apa-apa yang sudah kita lakukan terkait bahan-bahan paparan dan juga sudah kita videokan dan kita upload di sini. Jadi ini sebagai teman-teman semua, Kabid dan Kepala Seksi juga sudah bisa mengakses ini secara resmi, ya. Jadi nanti bisa diakses di AGRIS SDGs di YouTube, dicari saja AGRIS dan SDGs. Sudah 143 subscriber. Saya nggak tahu teman-teman sudah subscribe atau belum, ya, gitu. Tapi saya berharap mulai hari ini atau siang ini nanti sudah, saya berharap di subscribe dan di like mana yang di like, ya, subscribe-nya nanti bisa sampai teman-teman di kabupaten kota, ya. Ini juga bisa diakses, sudah muncul AGRIS ini di media online, di editor, ya, di dukungan dari media yang editor Agriculture Survey untuk SDGs Indonesia yang pertama kali, nanti di situ juga bisa sebagai bahan sosialisasi di daerah, ya. Nah, ini sebagai penutup, saya berharap teman-teman bisa melakukan sosialisasi segera ke seluruh kabupaten kota, terutama ke kasih produksi, dan nantinya dalam kegiatan ini saya berharap bisa dicari 2 orang petani bebas siapa saja. Kalau memang ada KSK petani juga diterapkan, bisa ditanyakan dengan Google Form yang 4 tadi. Jadi nanti saya berharap kalau kabupaten itu ada 500, masing-masing 2, maka akan ada 1.000 informasi berbasis petani untuk kita bisa hitung nanti sementara bagaimana SDGs 5 indikator SDGs yang secara nasional dan juga secara provinsi yang berbasis dengan sampel yang masuk nanti dengan link. Jadi saya berharap teman-teman Kabid dan Kasih juga segera menginformasikan channel YouTube AGRIS SDGs ini, dan saya berharap bisa melakukan subscribe dan juga like, ya, untuk itu sehingga akan banyak dukungan kepada ini, ya. Jadi
saya juga berharap nanti bisa melakukan sosialisasi ke stakeholder masing-masing, kalau memang ke kepala dinas atau mungkin ke pejabat terkait, atau mungkin kepada pemerhati atau mungkin peneliti di bidang pertanian, ya, terkait nanti dengan adanya AGRIS ini, maka bisa melakukan analisis kebijakan dan sebagainya berdasarkan data di wilayah masing-masing, ya. Jadi bisa meminta testimoninya untuk laporkan, dan bahan-bahannya semua ada di channel YouTube tadi, bisa dilihat contohnya bagaimana memberikan dukungan dan sebagainya. Atau bisa juga nanti ketika wawancara yang 2 petani nanti bisa divideokan, ya. Kita sedang melakukan video petani, ya, kita itu sebagai bukti, dan saya berharap nanti yang basis koordinat wajib diisi, ya. Karena saya ketika sosialisasi nanti akan saya tampilkan titik koordinat lokasi wawancaranya, sehingga nanti harapannya bisa di seluruh kabupaten kota. Jadi 2 nanti warnanya akan menjadi merah semua berdasarkan ini di peta yang tadi SDGs. Jadi saya akan saya bawa kepada Bappenas bahwa dengan adanya indikator AGRIS ini bisa memberikan indikator SDGs di masing-masing paling tidak provinsi. Nah, ini nanti akan dihitung oleh tim AGRIS yang bisa dilakukan atau bisa nanti saya propose kepada Bappenas. Bappenas sudah luar biasa dukungannya, ya. Kemarin sudah 2 kali pertemuan, dan terakhir kemarin Direktur Pangan Urban segera akan memberikan dukungannya kepada kita, termasuk menanyakan berapa anggarannya, dan diharapkan nanti akan dikaitkan dengan persiapan sensus pertanian 2023 yang nanti sudah berskala internasional dan juga bisa memenuhi indikator SDGs yang selama ini tidak bisa disediakan oleh indikator pertanian sebelumnya. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan kalau yang bermanfaat bisa diambil, dan juga sebagai nanti bahannya akan bisa digunakan sebagai sosialisasi teman-teman di daerah masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.